Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Jadi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin doanya? Boleh Bang. Silakan Bang. Baik teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita ini, hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, Bu, silakan lanjutkan. Terima kasih ya Bang Sinti ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan yang namanya sesi layanan konseling kelompok. Ibu akan menyampaikan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh guru BK, yaitu salah satunya Ibu, untuk menyelesaikan masalah anggota kelompok melalui dinamika kelompok. Tujuannya apa? Yaitu adalah membantu menyelesaikan masalah, baik itu masalah pribadi atau masalah sekolah. Lalu, di dalam kegiatan kita ini, apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian dengar, itu tidak boleh sampai ke pihak luar. Lalu Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian datang kemari secara terpaksa atau sukarela? Sukarela, alhamdulillah. Jadi kegiatan kita ini juga yang nantinya ketika kalian semuanya menyampaikan permasalahannya itu, diharapkan semuanya menyampaikan secara jujur, terbuka. Lalu kalau misalnya nanti ada temannya yang berbicara, tidak dibenarkan untuk mencela pembicaraan temannya. Jadi ketika ingin berbicara, harus angkat tangan terlebih dahulu dan menyampaikan segala sesuatunya itu secara bergantian. Jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu lah ya. Kita kan udah kenal, jadi untuk lebih akrab kita kenalan lagi. Boleh mulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Koi. Ibu adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya siswa dari SMK Negeri 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin Aditya. Saya dari SMK Negeri 4. Perkenalkan, nama saya Sindia Siginting dan saya siswa dari SMK 4. Perkenalkan, nama saya Arya Hayadi Pratama, saya dari siswa SMK Negeri 4. Nama saya Rizky Aditya, saya dari siswa SMK 4. Terima kasih. Apakah kita semuanya ini sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Siap. Di dalam konseling kelompok ini, kita nantinya masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahannya, lalu kita ambil salah satu masalah yang nantinya akan kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi, sebelum kita melanjutkannya, ada namanya ikrar konseling kelompok. Jadi Ibu dulu yang mengucapkannya, lalu nanti kalian ikuti. Bisa? Bisa Bang? Bisa. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menerima, saya sanggup bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala informasi atau keterangan lainnya yang saya terima dari kegiatan kelompok ini kepada pihak luar. Jika saya mengingkarinya, saya siap menerima resikonya. Selanjutnya ditandatangani dulu perjanjian kita.
Tulis namanya, tanda tangan. namanya. Namamu di titik-titik itu. Dan apa? Nah, terima kasih ya. Di sini Ibu akan menyampaikan kembali bahwa apa yang nanti kalian dengar, kalian sampaikan tidak boleh kemana? Mana? Tidak boleh sampai ke orang lain. Jadi cukup sampai di sini saja. Ada yang datang kemari secara terpaksa? Nggak ada ya. Jadi semua datang kemari secara sukarela. Nanti apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian utarakan itu memang terjadi apa adanya. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ditutup-tutupi. Lalu ketika nanti kalian ingin menyampaikan pendapat kalian, harus mengangkat tangannya, tidak dibenarkan mencela perkataan orang lain. Jadi semuanya berbicara secara bergantian. Bisa? Bisa? Oke. Masalah yang kalian hadapi itu nanti kalian sampaikan di sini. Kita ambil ya salah satu masalah dari masalah kalian. Nanti akan kita selesaikan secara bersama-sama. Ya Bang, boleh Bang dari kamu apa masalahnya boleh diceritakan? Ya. Saya tidak presentasi saat belajar. Tidak konsentrasi. Saat belajar. Itu semua mata pelajaran. Enggak, Bu. Mata pelajaran apa aja itu? Kayak selain matematika, Matematika, lalu Inggris, Inggris yang berat-berat lah ya. Oke, dia tidak konsentrasi. Kalau kamu Bang, susahnya menghafal. bisa menghafal. Menghafal apa itu? Saat belajar. Semua. Enggak. Seperti apa? Bahasa Bahasa Inggris. Oke, kamu Bang? Kurang percaya diri untuk ngomong di publik atau di depan banyak orang. Tidak percaya diri ketika berbicara Banyak orang. dengan banyak orang. Dilihat banyak orang tuh, Dilihat banyak orang kurang. ya tidak percaya diri ya. Ya, Kamu Bang? Gampang emosian, Bu. Gampang emosian. Gampang naik darah. Oke, kamu Bang? enggak suka pelajaran bahasa Inggris. Suka pelajaran bahasa Inggris. Ada apa sebenarnya dengan guru bahasa Inggris kalian ini? Kayaknya ini tadi bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kurang konsentrasi aja, Bu. Saya, Bu. Tapi khusus di bahasa Inggris. Ya, Terus gimana? saya, Hah? ya, Semuanya? Itu kan kurang konsentrasi namanya. Memang nggak konsentrasi. iya, kayak enggak konsentrasi. Jadi menurut kalian semuanya, anggota kelompok, masalah mana yang segera kita tangani? Kepercayaan diri. Kenapa? Padahal kan kayak dia kurang konsentrasi di bahasa Inggris lagi, bahasa Inggris lagi, bahasa Inggris lagi. Lebih banyak lagi masalahnya ini. Gimana? Apa yang paling berat nih kalian rasa? Apa lagi, Bu? Hmm? Apa? Susah menghafal. mungkin kurang percaya, kalau makanya orang yang percaya diri kan mungkin kurang percaya diri dalam Menghafal. bahasa Inggris atau apa kan bahasa Inggris lain bahasa daripada bahasa Indonesia yang saya katakan mungkin Oh, berawal dari kurang percaya diri ya. ya, Kita bahaslah dulu kurang percaya diri. Jadi apa yang membuat kamu ya Shinji ya kurang percaya diri tadi ketika berbicara di depan banyak orang? ya Di depan banyak orang. Menurut kalian apa faktor yang mempengaruhi kita tidak percaya diri ketika depan orang itu apa? Malu. mungkin banyak yang norai gitu Bu. Malu, banyak yang Di nyorai. rumah. Terus sering di rumah jadi nggak bersosial ya.
kurang jauh mainnya ya. Kamu Bang? kurangnya komunikasi sama yang lain. Kurang komunikasi, tidak bersosial tadi. Kamu apa Bang? Menurutmu kenapa lah si Shinji itu bisa tidak percaya diri? Kurang berinteraksi. Kurang berinteraksi, sehingga membuat kita tidak percaya diri. Kalau misalnya kamu kurang percaya diri di depan banyak orang, lalu kalau ngobrol sama temen kayak gini percaya diri nggak? Saya aja Bu. Percaya diri. Karena kan sedikit orang yang di sini, jadi nggak kalau mendengar keluar. Faktor lain selain itu apa? Mungkin kurangnya pemahaman, jadi sehingga bahasa atau kata-katanya itu kurang, jadi dia malu untuk menyampaikan. Gimana? Pas kurangnya kosakata dalam berbicara kan buat bahasa itu menjadi sulit gitu. Sulit ya. Jadi tadi di awal kan kita udah bilang kalau misalnya dibilang si Shinji bahwasannya dari ketidakpercayaan diri itu muncullah kurang konsentrasi, lalu susah menghafal, lalu apa lagi? Tidak suka mata pelajarannya. Sebenarnya kalau misalnya dikaitkan itu semuanya, kalian seperti apa inginnya? Berarti apa ya? Dia kan kalau misalnya masalah siapa tadi dia bilang kurang konsentrasi bisa mempengaruhi menjadi tidak percaya diri. Apakah dengan sedikitnya orang akan menjadikan kamu percaya diri atau dan lebih jadi konsentrasi gitu? Mungkin konsentrasi dulu karena Kurang makan. dia kurang itu memahami itu dan apa? Apa Bang? Senyum-senyum. Konsentrasi yang bisa disebabkan misalnya dia untuk menjelaskan di depan itu kan dia bisa jadi tidak konsentrasi Sehingga kalau ditanya dia nggak percaya diri untuk menyampaikan. ya tidak memahami tanya dulu tadi Bu penjelasan dari guru Itu. ya, Kalau masalahnya itu terjadi di Shinji, menurutmu Shinji apa yang harus kamu tingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan diri itu? Ini jadi sama teman-temannya juga anggota kelompok. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi? Kalau menurut saya Bu, tidak mendengarkan atau memikirkan apa yang orang lain katakan supaya lebih percaya diri. Oh, lebih bodoh amat ya. Apa kata orang gak usah didengarin. Mungkin seperti itu ya. Percaya sama diri aja. Kalau pendapat anggota yang lain gimana? jadi berbaur lagi Bu. Lebih banyak berbaur. Berbaur dalam temanan. Karena kan ada orang yang dia ngumpul, tapi dia nggak cakap. Ya kan? Ada orang yang jarang ngumpul, tapi kalau sama semua orang dia cakap, gitu, mau negor, mau apa, kan berbeda ya. Jadi banyak berbaur pun kadang membuat anak itu kalau memang dia tidak percaya diri untuk berbicara, kadang memang dia jadi penonton aja, walaupun dia ada di dalam kegiatan itu. Ada kan seperti itu kan? Jadi menurut teman-teman, menurut anggota kelompok yang lain itu apa sih hal yang harus ditingkatkan untuk membantu kawan kita tadi dalam melatih kepercayaan dirinya?
Kalau si Iqbal tadi bilang harusnya lebih banyak bergaul, berkomunikasi ya. Lalu apa lagi? kegiatan-kegiatan di sekolah. Mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Iya, bisa. Apa lagi, Bang? Apa lagi tuh? Apa lagi? Ayo. Jadi setelah kamu dengar pendapat dari teman-teman Musinji, sepertinya apa sih hal yang harus kamu rubah? Dari segi sosialisasi lah, Sosialisasi. ke orang-orang lain gitu, kita percaya diri seperti itulah. Sama ini kamu orangnya tertutup. Bukan tertutup, bukan tertutup sih. Misalkan kalau ada orang ngajak bicara ya saya bicara juga, kalau nggak ada yang ngajak ya saya keluar. Atau si circle pertemananmu hanya sampai di kelas saja? Enggak sampai ke tingkat kelas 2, kelas 3 gitu. Enggak, di kelas saja berarti. Berarti kurang bersosialisasi juga kan. Ini kan mungkin dari yang ada di sini semuanya mungkin hanya sampai di kelas aja kan pertemanannya. Enggak sampai keluar kelas, bahkan di atas satu tingkat kan, tingkat kelas gitu kan. Jadi apa sih yang harus kamu tingkatkan tadi? Bersosialisasi, lalu apa lagi? Kalau kegiatan yang ada di sekolah aktif nggak? Cuman kurang sih. Kurang. Eh, pernah nggak latihan di depan cermin gitu? Nggak pernah. Nah, mungkin itu juga latihan di depan cermin itu menjadi salah satu penyebab kita bisa menjadi percaya diri, ya kan? Misalnya ada hafalan nih di sekolah bahasa Inggris, menghafal kosakata, benda-benda yang ada dalam kelas 1 sampai 10. Bercermin aja gitu cara menghafalnya. Jadi dengan bercermin itu kita dapat melihat postur tubuh kita, berdiri seperti apa, postur cara mulut kita berbicara, tangan kita gitu. Jadi kita di situ dapat memahami kalau misalnya saya gerakannya begini jelek ya, saya rubahlah jadi begini biar untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau misalnya saya bahasanya seperti ini, kok kayaknya kurang ya gitu. Cobalah saya ganti. Itu kan bisa menambah kepercayaan diri kita. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kamu merasa tidak percaya diri, boleh itu dicoba untuk berkaca, lihat gitu apa yang membuat saya tidak percaya diri. Kalau misalnya dari segi penampilan bisa dirubah, dari segi berbicara bisa dirubah, gitu kan? Kalau tidak kalau kamu merasa kurang yakin, kamu juga bisa minta tolong sama temanmu. Cobalah tengokkan aku gitu. Kalau aku berdirinya seperti ini cocok nggak? Kalau aku berbicara seperti ini cocok nggak gitu. Jadi dengan adanya support dari teman-teman, itu juga bisa menambah kepercayaan diri kita gitu kan. Kau udah bagus loh, udah bagus kau, datang kawan yang lain, udah bagus. Udah, jadi kita makin percaya diri. Tapi itu tadi, memang ada aja teman-teman yang mematahkan semangat kita. Menjadi membuat kita tidak percaya diri atas apa yang udah kita persiapkan. Nah,
Jadi itu tadi, berlatih di depan cermin, bisa juga minta tolong sama temannya. Lalu yang terakhir itu tidak usah mendengar penilaian orang lain kalau itu bisa membuat kita semakin down. Ya Sinji, apa tadi yang Ibu sampaikan? Apa yang udah kamu terima gitu? Menurut apa yang akan kamu rubah setelah kita melakukan sesi layanan konseling kelompok ini apa? Untuk meningkatkan kepercayaan dirimu. Seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin lebih tidak mendengarkan kata-kata hal-hal yang negatif dari teman-teman, dan untuk meningkatkan kepercayaan diri mungkin lebih banyak berlatih dengan bercermin atau mendengarkan kata-kata hal-hal yang positif dari teman-teman. Seperti itu. Ya, ada tambahan dari temannya? Atau bisa aja kan dia ikut les lah public speaking gitu, biar lebih pede. Atau bisa aja kalau ada guru yang menyampaikan materi gitu kan, dia menyampaikan pertanyaan, angkat tangannya, bisa mengajukan diri terlebih dahulu. Ada tambahannya? Kasih masukannya untuk teman kita biar mampu meningkatkan kepercayaan diri. Seperti apa? Kondisi fisik juga mempengaruhi kepercayaan diri kita ya. Makanya dari rumah itu udah mandi, udah rapi, udah semuanya, bajunya disetrika, sepatunya bersih, kaos kakinya bersih. Itu juga mempengaruhi kepercayaan diri kita. Bukan hanya sekedar kita berbicara di depan orang aja, tetapi apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan juga mempengaruhi kepercayaan diri kita. Ya, mulai dari bangun pagi, persiapkan semuanya, pelajarannya, buku-bukunya, apa yang perlu dibawa, apa yang perlu dipersiapkan, itu udah selesai dari rumah. Jadi ketika sampai di sekolah kita udah pede nih, kita udah punya persiapan untuk menerima pelajaran. Udah latihan juga kan di rumah melalui cermin, latihan juga sama teman-temannya, bagaimana mendapatkan nilai-nilai positif tadi. Bisa Shinji? Ini masukan ya buat yang lain ya, ketika kalian mendapatkan masalah yang sama seperti Shinji tidak percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak, berbicara untuk menyampaikan pendapat yang dilihat banyak orang, itu bisa bisa nanti anak-anak ibu contohkan di rumah ya, bukan hanya untuk Shinji aja. Jadi ketika kalian menemukan masalah yang sama seperti Shinji, kalian bisa menerima solusi atau menerima masukan dan melakukannya gitu. Oke ya Bang? Bagaimana? Ada yang masih mengganjal di hatimu Shinji? Udah pas? Betul. Kalau dari teman-teman nanti ada yang perlu kita bahas lagi, yang tidak selesai masalahnya pada sesi pertemuan kita yang pertama ini, kita akan melaksanakannya di sesi layanan kedua ya, konseling kelompok di pertemuan kedua. Jadi setelah kita mendapatkan tadi solusi dari permasalahan teman kita, Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Apa kemajuan yang dicapai sama kelompok ini, anggota kelompok ini setelah melakukan sesi layanan konseling? Apa kemajuannya, apa yang udah kita dapatkan gitu maksudnya? Apa yang udah kita terima? Informasi, masukan pada hari ini. Oke, bisa kamu dari Shinji sampaikan Bang? Mungkin kalau dari saya, yang saya dapatkan melalui konseling ini Bu, mungkin tahu cara meningkatkan kepercayaan diri kita untuk
ngomong ke orang yang lebih banyak, mungkin seperti itu. Abang Alvino, apa yang udah kamu dapatkan? Saya bertanya kepada guru Mengenai supaya meningkatkan jadi ya menambah pengetahuan ya. Lalu kamu bang? lebih sering bergaul tanya kepada teman. Oh, teman mereview kita ya. Oke, selanjutnya kamu bang? Jadi mengetahui solusi cara menyelesaikan masalah dan negara masing. Oke, mengenai percaya diri. Kamu bang? Lebih sering melakukan aktivitas kayak bersosialisasi. Bersosialisasi, berkomunikasi. Lalu eh, apa kesan dan pesan yang kalian rasakan saat kita melakukan konseling ini? Apa kesannya? Apa pesannya? Pesan dan kesan. Misalnya Ya bang. kita mendapatkan pelajaran Ilmu baru. baru, mengetahui dan lebih percaya dan lebih jadi percaya diri. Oh, kesannya? Kesannya Kesannya apa? Kesannya Bu, konseling kita pada pagi hari ini menyenangkan Bu. Semoga terjadi lagi Bu di pertemuan kedua. Apa? hasilnya Seru apa enggak konseling kelompok ini? seru Bu. Seru. Cukup. Cuman kurang aja kalau Oh, kurang menyampaikan. kurang banyak Oh, kurang banyak, kurang menyampaikan pendapat dari kawan-kawannya. ya. Lalu Bang, udah cukup kamu Iqbal. Lanjut Abang Alvino. Apa Bang kesan dan pesannya? Kesannya lah dulu, yang enak-enak dulu. Kesannya apa? Bagaimana suasana hati kamu ketika kita melakukan konseling kelompok ini? Senang. Lalu kesannya? Kesannya apa? Kesannya untuk kita semua apa? Tetap percaya diri. Oke, kamu Bang, Sinje? Pesan dulu ya Bu, pesan dari saya lebih banyak lah untuk bergaul kepada orang-orang untuk meningkatkan kepercayaan diri. Maka pesan saya sangat gembira mengikuti konseling ini karena dapat mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin seperti itu. Oke, kamu Bang Arya? Apa kesannya? Gembira. Pesannya? Banyak berinteraksi. Banyak berinteraksi. Oke. Oke Bang, selanjutnya pesan dan kesannya. Pesan dari saya harus banyak-banyak belajar tentang kepercayaan diri. Pesannya, Saya sangat senang mengikuti konseling ini. konseling ini senang.
Jadi di sini kapan mau kita laksanakan sesi kedua kita? Senin, Bu. Senin. Siap. Oke, Senin. Eh, Terima kasih karena partisipasi anak-anak ibu semuanya, anggota kelompok ini sangat aktif sekali. Semoga apa yang kita dapatkan mengenai masalah dari solusi dari masalah teman kita mendapatkan pelajaran juga ya buat kita ya, biar bisa lebih yakin dalam berbicara di depan orang banyak untuk meningkatkan kualitas kepercayaan diri kita. Jadi sebelum kita selesai ya, Ibu ada lembar LKPD namanya. Silahkan kalian isi, buat namanya, jawab pertanyaan yang ada di situ. Jadi jawabnya iya tidak iya tidak. Iya, saya memahaminya gitu. Yang udah selesai boleh kasih Bu ya. Dua puluh lima.
Sini bang. Yang udah siap boleh teken absennya ya. Isi absen. Ini kelas berapa? Kelasmu 10 kan? 10 PM. Lama model. Mencipta dia. Terima kasih Bu ucapkan kepada anggota kelompok yang telah hadir pada sesi layanan bimbingan konseling kelompok ini. Jadi nanti apa yang kita sudah sampaikan sama teman-temannya tadi menjadi solusi ya bagi permasalahan tentang ketidakpercayaan diri. Jadi sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Doa boleh siapa yang pimpin? Oke, Sinji. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Pertemuan selanjutnya nanti ya kita diskusikan lagi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, langsung masuk ke kelas ya.